Ini flowing, lihat ini pesanan dari Pak Theo juga Rafael. Terima kasih, ini kita bikin. Sudah berapa lama Anda berbisnis? Setahun? 3 tahun? Atau malah sudah lebih dari 10 tahun? Dalam kurun waktu itu, pernahkah terpikir untuk apa saya buka usaha? Untuk cari penghasilan? Mengisi masa pensiun? Sekedar menyalurkan hobi? Atau tujuan lainnya? Inilah sebagian materi yang disampaikan Dharma Suara dalam pelatihan goal setting kepada sekitar 10-an anggota perkumpulan UMKM Peluang Cahaya. Goal setting berpedoman pada pemahaman efektivitas dari buku Seven Habits karangan penulis Amerika Stephen R. Covey. Namun, topik bahasan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, yakni menata tujuan dari usaha peserta dan cara mencapainya. Ya, cuma saya mungkin nggak 100% sama habitnya gitu ya. Cuma ini yang berhubungan dengan bisnis saja yang saya ambil dan berhubungan dengan goal setting. Jadi prinsip yang akan disampaikan dalam ilustrasi tadi video tadi juga bahwa kita harus memikirkan kapasitas produksi. Gimana caranya kita berproduksi untuk menjual produk. Nah, di sana ada prinsip yang namanya efektivitas. Apa sih prinsip efektivitas? Mari kita bahas ya. Di sini ada agendanya, saya sebut aja ya. Oke. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah kebenaran atau asas yang menjadi dasar berpikir dan bertindak. Ya. Terus sifatnya universal, abadi, objektif, bekerja tanpa bergantung pada kepemahaman atau kesadaran akan hal, contohnya keadilan, etika, moral, efektivitas, dan lain-lain. Kita bahas di efektivitasnya. Ini teori lah gitu ya. Bahwa prinsip yang untuk kita berbisnis ini salah satunya adalah prinsip efektivitas. Buat masing-masing. Yang pertama adalah hasil apa yang diinginkan dalam Anda hasil apa yang diinginkan Anda dalam berbisnis? Kira-kira pengen apa sih? Berbisnis ini udah capek-capek buat apa gitu kan? Buat ngapain? Ya, nggak usah dibagi ke orang, itu pribadi aja, konsumsi pribadi aja. Tapi ingat, dasarnya adalah efektivitas, ya. Dasarnya efektivitas. Jadi kita pengen apa sih? Oke, mana yang? Sekarang gini. Tadi ngomongin soal efektivitas kan? Kan ada orang yang pengen, pokoknya penting usaha saya keren, gitu kan? Tapi ada juga yang bisnis karakter baik. Maksudnya karakternya yang dibangun dulu, yang tadi akar dulu atau batangnya dulu. Gitu. Kalau ini batangnya dulu, yang penting kelihatan keren, kelihatan wah gitu kan. Karakter berperan besar dalam pencapaian target tersebut, yang akhirnya mengubah hidup atau nasib si pelaku menjadi lebih baik. Penulis dari Inggris, Samuel Smile, berkata bahwa menabur pikiran menuai tindakan, menabur tindakan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai nasib. Karakter yang dimaksud diantaranya pekerja keras, disiplin, hemat, suka pendidikan, toleran, baik hati, atau perbaikan moral. Karakter seperti ini menjadi senjata memenangkan pertempuran di medan bisnis. Ini kalau saya hadir nggak ngomongin bisnis saja sebenarnya, untuk kehidupan. Kita itu pertama harus menang dulu secara private. Jadi kemenangan terhadap diri kita sendiri. Setelah kita menang terhadap diri kita sendiri, maka kita menang secara publik. Ya, jadi gimana sih di Seven Habits ini ada 7 kebiasaan yang kita harus lakukan, yang kita harus latih, karena namanya habit itu nggak bisa tiba-tiba muncul, tapi ya dari latihan-latihan, lama-lama dilakukan, jadi lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan ini akhirnya untuk menjadi sebuah karakter. Karakter siapa? Karakter diri. Karena seorang yang menang, dia harus mempunyai tujuan untuk mencapai suatu cita-citanya. Kalau nggak punya tujuan, dia mau ke arah mana? Bingung. Gitu. Nah, kalau udah menang di sini, maka lanjut ke menang publik. Gimana caranya?
pertama kita pasti berinteraksi dengan orang, pasti ketemu relasi-relasi. Ketika ketemu relasi banyak benturan, karena kepentingan kita belum tentu sama dengan kepentingan teman-teman, belum tentu sama dengan kepentingan pemerintah, belum tentu sama dengan kepentingan yang lain-lain. Kalau di bisnis kan banyak ya, customer, stakeholdernya kan customer, pemerintah, supplier, banyak ya. Nah, kita harus punya public sector, kemenangan publik. Kemenangan publik ini ada tiga lagi, yaitu think win-win. Kenapa nggak win-win solution? Beda ya, think win-win dengan win-win solution itu beda. Tahu ada yang tahu bedanya think win-win sama win-win solution? Kalau win-win solution itu kan dalam arti bisa jadi ada ya tidak terjadi kesepakatan toh. Jadi yang penting kan menang-menang begitu kan. Tapi kalau tim itu kita berpikir dalam arti mungkin ya kita bagiannya lebih kecil contohnya, tapi kita merasa ya itu sepakat loh begitu. Kita jalani bahwa itu. Jadi ada kesepakatan. Oke, mungkin udah mulai ada ini ya gambarannya. Ada yang lain coba ulangi. Bedanya think win-win sama win-win solution. Ulangi mungkin punya gambaran? Belum, oke. Ya. Jadi kalau think win-win mungkin kita merendahkan standar. Teman kita merendahkan standar, kita merendahkan standar, yang penting terjadi konsensus, terjadi kesepakatan. Think win-win. Win-win solution, Ya, win-win solution. Jadi artinya kita kena ada benturan nih, misalkan dia pengen yang begini, kita pengen ini, ya udah kita sepakat deh, kamu turunin standar, saya turun standar. Nah itu namanya win-win solution. Jadi menurunkan standar demi adanya konsensus atau kesepakatan. Tapi kalau think win-win itu justru mungkin kita harus mengalah dulu. Tapi mengarah bagaimana kita mengarahkan dia untuk kita supaya dapat apa yang kita mau. Beda. Jadi mungkin saat itu mungkin mengarah, tapi kita tetap ngarahin supaya akhirnya orang tersebut jadi mau mengikuti apa yang kita mau terakhirnya. Cuma memang butuh proses, nggak gampang. Dalam membentuk karakter, ada dua faktor yang akan saling berebut pengaruh. Pertama, lingkaran pengaruh, yaitu hal-hal yang dapat kita kendalikan dan pengaruhi, misalnya seperti hubungan, lingkungan kerja, dan kesehatan. Kedua, lingkaran kepedulian, yaitu hal-hal yang menjadi perhatian kita dan tidak dapat kita kendalikan seperti cuaca, politik global, masa lalu, tempat kita dilahirkan, dan kebijakan pemerintah. Seharusnya lingkaran pengaruh yang terus diperbesar hingga dapat menjalankan prinsip demi tercapainya tujuan. Di Stephen Covey ini dia mengajarkan kepada kita ini bahwa kita yang menentukan lingkaran pengaruh kita. Kita perbesar lingkaran pengaruh kita. Gitu. Dengan cara ya kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar pengaruh kita. Apa sih contohnya? Bingung. Jadi gini, kalau lingkaran pengaruh itu adalah keputusan-keputusan yang bisa kita kendalikan. Kayak tadi, kita mau pecat atau tidak, itu keputusan yang dikendalikan oleh Bulani. Ya. Jadi pada saat itu Bulani bisa memutuskan pecat atau enggak, atau di-coaching. Nah, berarti kan tinggal ini keputusannya mau apa, ya proaktif mana, ya reaktif mana, gitu aja. Tapi kalau misalkan lingkaran kepedulian, itu misalkan ada karyawan yang di sebelah misalkan yang kondisinya mau dipecat juga gara-gara hal yang sama misalkan. Nah, Ibu Lani perlu peduli nggak? Enggak kan? Itu lingkaran kepedulian. Ya, yang itunya dikurangin gitu maksudnya. Yang pengaruhnya yang keputusan sama kita yang betul-betul sama kita yang
Yang kita yang bisa kontrol kita besarkan, yang di luar kontrol kita jangan terlalu kepo gitu maksudnya. Bahasa ininya ya. Kepedulian saya atau pengaruh saya toh? Rupanya gua Agnes ngambil, berarti saya nggak peduli. Nggak maksudnya dari sisi ini kepekaan itu mempengaruhi kita nggak gitu? Nah maksudnya gini, jadi agak beda ya. Kalau kita kepedulian antara, maksudnya kepedulian secara sosial dengan kepedulian lingkungan itu sendiri. Karena ini kan kita tuh diajak untuk supaya bertindak itu jangan berdasarkan orang lain gitu maksudnya. Jadi dalam melakukan usaha bisnis itu kita harus punya prinsip dulu apa gitu. Nah prinsip ini yang justru akan menjadi prinsip-prinsip setiap langkah dalam kita berbisnis. Dalam kesempatan itu, sekaligus menjadi ajang saling sharing antar peserta, di antaranya pemilik usaha belanja bistro Maria Melania yang mengaku banyak belajar mengelola diri pasca memecat karyawannya. Kalau saya kasih masukan tentang presentasi makanan, packing, seperti apa dia tuh membantah. Nah, reaksi saya itu langsung dia saya pecat. Jadi tanpa saya coaching, tanpa saya minta suami saya untuk coaching dia ngomong itu, saya udah nggak mau ketemu, saya nggak mau ketemu dia. Setelah 2-3 hari itu saya merenungkan, mestinya saya responnya nggak kayak gitu. Mestinya saya ajak ngomong dulu, saya minta suami ajak ngomong. Jadi harusnya saya bisa memberikan respon yang lebih positif untuk kedua belah pihak. Karena kerugiannya itu di sisi saya ada, saya nggak punya koki. Di sisi dia juga istilahnya dia kerjaannya juga. Saya ada perdebatan hati nurani ya. Jadi antara saya nyesel, saya mencari dia, ada sedikit kasihan dengan apa namanya kehendak bebas nih. Wah, orang saya bosnya kok suka-suka saya. Ya kan? Jadi sempat itu jadi perdebatan batin. Tapi ya mau gimana lagi, saya harus bisa bertanggung jawab dengan respon saya yang awal yang negatif kalau menurut saya. Tapi ya diusahakan semuanya running well. Dari sisi dia juga dia diberikan gaji sampai dengan akhir bulan. Di sisi saya juga segera cari koki pengganti. Jadi istilahnya recovery-nya setelah kejadian insiden itu kita bisa bikin semuanya positif sih. Cuman seharusnya tidak demikian. Jadi ini pelajaran. Jadi ketika respon yang diberikan dalam sebuah tindakan itu reaktif dan 3 hari kemudian terus berpikir kok harusnya nggak gini. Nah dari situ ada pembelajaran bahwa respon yang akan diberikan adalah respon efektivitas. Atau Yeni Arianto dari Dapur Inisiatif Yeni yang bilang masih harus pintar-pintar mengelola mental dan semangatnya. Gak lihat dunia lainnya gitu, nanti udah kelar orderan, jatuhnya udah sore. Capek. Aduh, kayaknya keluar tuh males gitu loh, maksudnya kan pasti ada up and down-nya ya kan. Nah itu untuk kita, maksudnya tetap bisa stabil karena kan orang terus terang kalau saya kan kemudian gitu loh, maksudnya ya tetap ya ini emang bisnis saya, memang dari kecil dulu gitu loh, maksudnya supaya moodnya nggak berubah, makanya tetap stabil gitu loh. Ya puji Tuhan kalau ini kan memang nggak sekali bikin langsung berat gitu loh, jadi berasa capeknya, tapi next abis itu baru mikir bikin apa lagi ya, ngejaga itunya apa ya moodnya itu buat supaya ini gimana ya, itu aja sih Pak, karena kan yang kayak Bapak bilang ini kan harus mulai dari bawah dulu, nanti baru besar, baru lihat oh iya pokoknya oh saya masih kecil ya, yang lain tuh kayaknya udah growth gitu loh. Itu aja sih Pak. Pada akhirnya, untuk mengalahkan diri dan mencapai tujuan dalam bisnis, seharusnya masuk dalam kuadran pencapaian diri yang ideal. Jadi dari penyemangatnya ya, penyemangat diri sendiri. Ya, penyemangat diri sendiri, sebenarnya itu kemenangan diri sendiri, melawan diri sendiri gitu ceritanya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Prioritas.
agenda. Maksudnya tuh agenda tuh maksudnya kegiatan hariannya. Ambil yang batu besarnya atau yang pentingnya.